Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Maber yang saya hormati, berikut ini kita ngambil video lagi tentang pertanyaan yang masuk ke Maber TV tentang kehidupan sehari-hari. Dan masih bersama Ustadz Dr. Sofyan Hadi MH.M.Hum yang akan memberikan pencerahan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. Pertanyaan ini datang dari Sobat Maber yang menanyakan kepada kami tentang warisan. Nah, bagaimana pengertian warisan dalam Islam dan apa dasar hukumnya? Kita tanya ke Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala al-in'am wa syukru lahu ala al-ilzam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa ashabihi sadatul anam. Para pemirsa, sahabat Maber TV yang dimuliakan Allah, tentang warisan. Warisan itu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Ya. Itu definisinya. Jadi kalau belum meninggal, belum warisan namanya. Jadi kalau dibaginya sekarang waktu hidup, itu tidak warisan. Ya. Itu namanya hibah. Ya, kalau hibah boleh dibagilah, tapi langsung ya dia pindah milik. Ya, kalau dibagi misalnya, kalau dia sekarang misalnya anak ini dapat rumah, anak ini dapat mobil, anak ini dapat sawah, maka hari itu juga bapaknya tidak ada lagi harta. Nah, tapi kalau yang namanya warisan, ya meninggal dulu, dan warisan itu baru dibagi setelah hutang dilunasi dan wasiatnya ditunaikan. Jadi wasiatnya ditunaikan dulu. Kalau dia punya wasiat, misalnya dia dulu pernah ketika hidup berwasiat agar tanahnya yang di sana dikasihkan untuk bangun masjid, kasihkan dulu. Dengan catatan wasiat itu tidak boleh lebih sepertiga hartanya, maksimal sepertiga. Nah, lebih daripada itu nanti wasiat sudah, hutang sudah, barulah dibagi dengan ketentuan seperti di surat An-Nisa 11 dan 12. Ya, masing-masing sudah Allah bagikan di situ. Ya, seorang ayah kalau dia punya anak yang meninggal dunia dapat 1/6, ibu 1/6. Kalau tidak punya anak, ibu dapat 1/3, nanti ayah ambil sisa. Bagian suami setengah kalau punya anak. Ya, kalau tidak punya anak, kalau punya anak suami dapat 1/4. Istri dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Sisanya dibagi anak-anak dengan ketetapan satu orang anak laki-laki setara dengan 2 orang anak perempuan. Ya. Nah, yang masalahnya sekarang ini kan ada yang bandel. Ya, anak perempuan minta maksa pula minta sama dengan anak laki-laki, itu haram. Iya. Haram itu kenapa? Kata Allah di ayat yang ke-10 surat An-Nisa itu, siapa yang mengambil harta orang lain secara zalim, maka sesungguhnya dia telah makan api di dalam perutnya. Dan di ayat yang ke-14 surat An-Nisa itu janji Allah, siapa yang tidak membagi harta warisan menurut aturan Allah, dia membangkang kepada aturan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, mereka masuk neraka, kekal dalam neraka itu. Jadi warisannya harus dibagi menurut aturan Allah, aturan Al-Quran. Nah, cuman kalau kita di Minangkabau ini kan ada namanya harta pusaka. Pusaka itu memang tidak dibagi, bukan warisan karena pemiliknya tidak jelas. Ya, itu dipakai saja oleh publik sesuai kesepakatan adat sajalah yang menyelesaikannya. Tapi yang harta peninggalan orang tua atau siapapun yang memang harta pencarian, maka wajib dibagi menurut ketetapan Allah. Itu namanya warisan. Berikut Pak Ustadz, bagaimana cara menghapus dosa yang telah kita buat Pak Ustadz? Apakah itu dosa kecil atau dosa besar, baik yang kita buat dengan sengaja maupun tidak sengaja Pak Ustadz? Gimana caranya Pak Ustadz? Ya, karena kata Nabi begini, kullukum khata', semua kamu pasti berbuat dosa. Iya.
Wa khairul khata'in at-taibun, sebaik-baik yang berdosa yang mau bertobat kepada Allah, yang mau kembali kepada Allah. Karena itu penduduk sorga itu kata Allah bukan orang yang tidak berdosa. Penduduk sorga itu orang yang berbuat dosa. Makanya kata Allah di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, fasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan dan sorga Allah. Siapa penghuni sorga? Allazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu mereka yang ketika berdosa mereka berbuat fahisyah, sengaja mereka berbuat, bukan karena lupa atau salah, memang sengaja, tapi mereka langsung berbuat meminta ampun kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Jadi tidak ada manusia yang tak berdosa. Ahlu surga itu isinya para pendosa, cuman para pendosa yang mau bertobat kepada Allah. Dan bagaimana tobatnya? Ini di surat Hud ayat 114 kata Allah, kamu salatlah dari pagi sampai malam kata Allah. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Salat yang kau kerjakan itu otomatis menghapus dosa-dosamu. Jadi salat itu sudah tobat. Makanya ketika kita salat kita berwudu, lalu setelah baru kita takbir, lalu kita baca doa macam-macam, Rabbi firli warhamni, itu taubat. Bersujud itu taubat. Ruku itu taubat. Karena itu salat itu adalah taubat yang paling hakiki kepada Allah. Dengan salat itu kita menghambakan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu. Makanya salat taubat itu tidak diperlukan juga sebetulnya. Karena salat 5 waktu itu sudah taubat. Dengan salat 5 waktu lah kita dihapus semua dosa kita oleh Allah. Jadi orang yang berbuat salah itu penghapus dosanya dengan taubat. Dan taubat itu yang pertama kata Allah tadi di surah Ali Imran ini istighfar. Mereka fastaghfaru. Mereka beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Lalu mengiringi dengan amal-amal saleh. Termasuklah salat 5 waktu salah satunya. Jadi tidak ada manusia itu yang tidak bersalah, tapi taubatlah penghapus ya. Bahkan ketika seseorang berbuat kebaikan apapun kebaikannya, maka ketika itu dosanya dihapus. Itu kenapa orang datang ke majelis taklim, mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, apa kata Nabi di situ? Ketika ada orang yang datang ke majelis taklim dengan ceramah, maka dia pulang dari tempat itu, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian karena semua dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Itu bukti bahwa kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa kita. Maka kita disuruh pulang dengan ampunan dari Allah. Jadi memang cara menghapus dosa itu dengan taubat, dan taubat itu istighfar, kemudian berjanji tidak mengulanginya, walam yusiru ala ma fa'alu, tidak kembali melakukan kesalahan yang sama, lalu menggantinya dengan amal-amal yang saleh. Itulah cara kita bertobat di dosa-dosa kita. Hatta balagatil hulkum, sebelum nyawa ke tenggorokan. Tapi bila nyawanya sudah sampai ke tenggorokan, maka semua pintu tobat ditutup oleh Allah. Fir'aun sebenarnya dia bertobat, tapi tobatnya ditolak Allah karena masih sombong juga. Kalau kita baca surat Yunus ayat 90 itu, di Fir'aun itu ketika meninggal dunia, ketika ditenggelamkan di Laut Merah itu, dia bertobat pada Allah. Dia mengaku beriman tuh. Cuman dia masih tidak mau menyebut nama Allah. Amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel. Saya beriman dengan apa yang diimani Bani Israel. Namun dia menyebut nama Allah. Kesombongan masih ada. Berarti dia belum tobat juga tuh, karena masih sombong. Nah yang salat tidak ada lagi sombongnya, karena dia sudah meletakkan keningnya ke lantai. Makanya orang salat itu dihapus dosanya, karena salat itu adalah tobat. Jadi itulah cara kita menghapus dosa-dosa kita masa lalu. Yang tidak sengaja kan kita sudah berdoa, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau bebani saya dengan dosa-dosa, dengan kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak sengaja. Akhtana itu tidak sengaja. Au nasina, atau yang kami lupa melakukannya tanpa sadar.
Itu sudah selesai. Yang tak sadar, yang tak lupa, yang tanpa ilmu, dimaafkan oleh Allah. Tapi yang sadar, yang sengaja, yang dengan dasar ilmu, maka dengan taubat tadilah dihapus oleh Allah. Begitu caranya. Bagaimana pula dengan sakit, Pak Ustaz? Saya pernah dengar sakit itu bisa mengurangi dosa katanya. Itu gimana pula tuh, Pak Ustaz? Iya, memang ada hadis sahih begitu. Ma min syaukatin yusaku bihal abdu illa muhiyat biha khatayahu. Tidak ada satu duri pun yang menusuk tubuh seseorang kecuali dengan sakit tusukan duri itu dihapus Allah dosa-dosanya. Ini ditusuk duri saja dihapus dosanya. Apalagi sakit yang berat. Apalagi misalnya ditabrak kendaraan, apalagi jatuh, apalagi terpanggang, tusukkan duri saja dihapus dosanya. Itu kenapa ya Nabi Ayub ketika dia sakit dia tidak mau minta sehat. Kenapa? Dia tahu sakit itu menghapus dosa. Kalau tidak dihapus dosanya, kalau dosa tidak ada lagi, diangkat derajatnya di surga. Itu maka Nabi Yunus ketika dihukum Allah dalam perut ikan, dia tidak minta keluar. Dia hanya berzikir, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa? Karena dia sedang berdosa tadi, dia meninggalkan kaumnya. Maka Allah hukum dia. Maka badannya melepuh dalam perut ikan itu, sempit dan pengap di situ. Itu bagian penghapusan dosa. Jadi apa yang dirasakan fisik kita ini dari sakit dan derita, itu cara Allah menghapus dosa. Itu kenapanya orang yang membunuh orang dosanya besar. Bila ada orang membunuh orang, sama dosanya dengan membunuh semua manusia. Tapi bila dia dikisas, dibunuh pula dia, maka hapus dosanya semua. Dia dibunuh itu menghapus dosanya, dikisas namanya. Orang yang berzina, zina itu dosa besar. Tapi kalau dia dirajam sampai mati, maka masuk surga dia, karena dia hapus dosa dengan sakit tubuhnya itu. Pencuri berdosa mencuri itu, tapi dipotong tangannya, dengan sakit potongan tangan itu dihapus dosa-dosanya. Jadi hukuman-hukuman yang disebut hudud itu, ya kisas kan namanya, ya kan, atau dicambuk ke orangnya, atau dipotong tangannya, atau dirajam ya orangnya, fisiknya. Itu cara Allah mengampuni dosa seseorang. Jadi betul sakit yang kita derita ini adalah bagian ya daripada pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Berikut Pak Ustadz, secara garis besar nih Pak Ustadz, konsep jual beli dalam Islam itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, jual beli itu kan prinsip dasarnya antara din, harus suka sama suka, tidak ada paksaan. Tapi memang ada aturan yang tidak boleh dilanggar juga, karena kalau nanti tidak sesuai dengan syariat maka jadi maksiat jual beli itu. Ya, makanya diatur dalam jual beli itu ada ya penjual, ada pembeli, barangnya jelas, ada ijab kabulnya, ada akadnya. Ini yang mungkin sekarang orang sudah banyak abai. Dan misalnya begini, sekarang hampir tidak ada lagi ijab kabul ya. Padahal ijab kabul itu penting dalam jual beli, karena dia akad, syarat terima barang. Pak, saya beli ya, ya saya jual, atau Pak saya jual ya saya beli. Itu saja, tidak sulit-sulit. Cuma sekarang orang sudah menganggapnya ini ya kalau sudah dikasih uang, dibawa barangnya sudah selesai gitu. Betul, memang itu suka sama suka, tapi itu ijabnya harus ada, kabulnya harus ada. Ini sudah dianggap remeh sekarang. Apa susahnya kita mengatakan, Pak saya jual barangnya ya saya beli, itu cukup. Ini perkara ringan, tapi jangan-jangan kalau itu kita tinggalkan, kita bermasalah transaksi kita, jadi haram, karena kita ya belum memiliki memiliki barang itu dan kita sudah mengambilnya, sudah konsumsinya. Termasuk ini Pak, di rumah makan dikasih aja makanan satu meja, lalu kita makan, dan statusnya apa ini? Milik siapa ini barang? Maka yang paling baik itu seperti sistem di rumah makan siap saji kan. Kalau di KFC misalnya, kan kita bayar dulu. Baru kita makan. Barang tak makan, halal milik kita. Sekarang kita dikasih makan, suruh makan dulu. Nanti tiba-tiba harganya seenaknya saja tuh. Kecuali ada memang pendapat kalau kita sudah tahu harganya. Misalnya kita minta barang ini dan dikasih harganya ini, sudah jelas mau kita bayar berapa, itu boleh. Ini belum. Maka kadang-kadang kita kaget kan ketika terakhir kita mau bayar kok begini banyaknya. Nah, menghindari kezaliman itulah perlu ada ijab kabul akad sebelum kita memiliki barang itu. Makanya kata Nabi, jangan kamu menjual barang yang bukan milikmu. Jangan kamu memakan sesuatu yang belum kamu takar, yang belum kamu terima takarannya. Tidak boleh. Ya, ini yang masif terjadi. Ya, harusnya kita pesan apa yang mau kita makan, antar baik kita bayar.
Setelah kita bayar baru kita makanlah. Oh berlebih bawalah pulang, kan punya kita. Iya. Coba lagi nih, sekarang bapak makan tiba-tiba di rumah di rumah makan, belum bayar, makan aja. Tiba-tiba mati, meninggal. Waktu makan tuh meninggal. Apa yang terjadi? Siapa yang bayar nanti? Apa makan haram kan? Iya. Milik orang kita makan. Iya, iya. Tapi kalau kita bayar, mati pun kita tidak ada masalah. Kita udah makan milik kita. Ini hal-hal yang remeh dalam transaksi yang kita sudah mulai tidak peduli dengan aturan agama kita. Nah, makanya dalam agama itu anak-anak tidak boleh ya membeli barang yang dalam tanda kutip yang besar-besar ya. Karena kita enak aja nyuruh anak kita ke kedai kan belanja. Karena mereka tidak bisa jawab kabul dengan orang itu. Iya, iya. Ya, kecuali beli roti satu, beli kerupuk satu, atau mungkin tidak perlu ijab kabul juga lah, bisa dimaafkan lah itu. Tapi kalau beli yang misalnya puluhan ribu, ratusan ribu apalagi, itu harus ada dan harus diajar tuh sebenarnya. Jadi jual beli itu banyak aturannya, termasuk para pedagang di pasar itu ya jangan menjual barang yang kita tidak punya. Kadang-kadang kan kita barangnya tidak ambil di transaksi dulu, nanti barangnya dicarikan, Ambil di gudang katanya. ya padahal belum ada barangnya, tidak boleh. Kita boleh jual beli, termasuk jual beli online tuh boleh, kita jual beli online tuh, tapi barangnya ada, bukan dicarikan dulu barangnya. Ada atau ada wakala, orang sudah mewakil, nih saya punya barang, tolong jualkanlah. Saya ini modal 100.000, terserah mau jual berapa. Boleh. Nah, barangnya ada, kita diberi wewenang menjualkannya. Ini barangnya tidak ada, kita mau cari dulu barangnya. Iya. Kita udah jual, ya kan? Tapi misalnya orang ini butuh barang 100 kilo, kita baru punya 70 kilo. Nah, diambil uang 100 kilo itu dulu, yang 30 kita carikan dulu. Tak boleh itu haram itu. Banyak hal-hal yang dalam jual beli ini harus kita pahami. Ya, kan? Makanya Umar bin Khattab tidak membolehkan orang masuk pasar berdagang kalau tidak mengerti ya syariat jual beli ini. Mereka akan membawa fitnah dalam transaksi jual beli. Banyak keburukan pasar yang akan datang ketika orang-orang itu tidak paham apa tentang aturan transaksi jual beli. Iya. Begitu. Oke Pak. Ada lagi istilah seperti ini Pak Ustadz. Seorang ayah mempunyai 3 orang anak perempuan, udah dijamin masuk surga. Oh ya. Terus bagaimana yang 2 anak, 1 anak gitu loh, yang banyak anak gitu Pak Ustadz? Apakah istilah ini udah benar atau gimana tuh Pak Ustadz? Ya itu hadis sahih dalam hadis Muslim itu. Oh, ada ya Pak Ustadz? Iya. Tapi yang bagaimana Pak Ustadz? Siapa yang punya anak perempuan dua disebut Nabi bintan, lalu dia mendidik anak ini sampai jadi anak yang saleh yang 2 orang perempuan ini, maka masuk surga. Bapak ibunya masuk surga. Sahabat bertanya, bagaimana kalau 1 ya Rasulullah? Hatta wahidah, sekalipun 1. Oh. Jadi anak perempuan dulu orang kan Masya Allah, kalau lahir kan disembelih, ada yang dibunuh, dimasukkan ke lubang, ada yang dikubur hidup-hidup. Dulu perempuan tidak berharga. Tidak ada nilainya perempuan tuh dulu di masa jahiliyah dulu lah. Perempuan itu hanya sebagai pemuas nafsu, ya, sebagai perhiasan yang bisa dipakai dan dijual sekehendak hati. Maka sekarang agama kita menempatkan dia dalam tempat yang paling mulia. Bila dia punya anak perempuan 2, maka bapak ibunya masuk surga. Sampai kalau 1 sekalipun. Ini dalam rangka mengangkat citra, harkat, martabat perempuan. Yang dulu perempuan ini ya dihinakan. Orang kalau dikasih tahu anaknya perempuan, mukanya merah, ya, murah, padam mukanya, kena malu. Ya tawara minal kaum, mereka bersembunyi, tidak berani melihatkan muka ke depan umum, kena malu istrinya melahirkan anak perempuan. Nah, sekarang Nabi katakan yang punya anak perempuan 2 masuk surga. Semua orang bangga punya anak perempuan setelah itu. Nah, jadi tidak selalu harus dipahami dalam tekstual ya. Artinya kalau dia punya anak perempuan otomatis ke surga, itu boleh jadi begitu. Tapi inti dari hadis itu adalah bagaimana Islam meninggikan derajat perempuan yang sebelumnya dihinakan sekarang dimuliakan, sehingga orang tidak malu lagi punya anak perempuan, bahkan bangga, bahkan berdoa punya anak perempuan, karena itu jalan dia ke surga. Begitu maksud hadis ini. Iya. Nah, bagaimana pula dengan tidak mempunyai anak perempuan Pak Ustadz, anak laki-laki gitu? Ya kan ada hadis lain, bila mati anak Adam, mati manusia, habis semua amalnya.
kecuali ada amal yang 3 yang tersisa. Di antara yang 3 itu waladun salih, anak yang salih. Waladun itu anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau dia punya anak laki-laki, mendoakan dia, ya minta ampunkan atas dosanya, tuh surga pula menantinya. Iya, iya, iya. Ya, tapi anaknya tetap saleh juga. Iya. Yang perempuan 2 ini kan saleh juga ujungnya. Iya. Kalau tidak saleh, tidak masuk surga juga dia. Iya, iya. Anak laki-laki juga begitu. Kalau saleh dia masuk surga juga, sama. Iya. Tidak ada bedanya. Ya, makanya beruntunglah kita punya anak. Ya, terlepas laki-laki perempuan, yang penting salehnya itu. Yang laki-laki saleh jadi amal jariah kita juga sampai hari kiamat. Yang perempuan saleh mengantarkan kita ke surga pula. Iya. Ya, itu intinya seorang ayah atau ibu, ya, orientasinya anak ini menjadi orang yang saleh. Ya, bahwa dunia mereka kita urus dengan baik benar, tapi agamanya jangan lupa, agama itu nomor 1 yang harus kita urus. Iya. Kadang kita ini untuk les matematik, untuk les fisika, untuk les bahasa Inggris, kita datangkan guru-guru terbaik ke rumah, kita bayar ratusan ribu per bulan, dan itu gampang saja. Untuk guru mengaji 15.000 satu bulan, itu 6 bulan nunggaknya, ya sampai diusir pulang baru dibayar. Gimana kita menjadikan anak kita saleh?